Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Abdul Rahman dengan NIM 122000453 ingin menjelaskan tentang database. Database adalah sekumpulan informasi yang tersimpan di komputer secara sistematis sehingga mudah untuk diakses oleh sebuah program komputer untuk memperoleh informasi data. Nah, framework yang kita pakai yaitu kode init tempat, di mana konfigurasi database ke kode init tempat ini berada di field INV yang berada di sini. Lalu kita membuka database localhost kita. Kita ketik localhost seperti ini. Lalu kita buka phpMyAdmin. Di sini, nah, hubungan database yang sudah dibuat dengan nama pegawai. Sekarang kita membuat file migration dengan kode PHP Spark migrate di terminal. Seperti ini. Sebelum itu ya. Spark. Red, lalu nama file seperti ini contohnya. Dan ini artinya berhasil. Lalu kita buka database, ada di sini. Ini udah jadi migrationnya. Lalu kita isi, kita ambil contoh di sini, kita copy, bagian tes kita pastekan di sini. Sebelum kita untuk migrate, kita hapus tes, lalu ini tes juga, tes ini, tes, lalu ini tes. Jika sudah, kita save, lalu kita ketik oke, migrate Spark migrate, lalu enter, dan hasilnya done migration. Berarti semua yang database yang di sini sudah masuk ke database kita. Kita cek di pegawai, di tes, sudah masuk semuanya. ID, tes, nama, jenis kelamin, nomor telepon, email, alamat, rate, upload, Soalnya kita membuat shader dengan kode PHP Spark, Stack, lalu shader, test shader. Seperti ini. Ketik lagi di sini PHP Spark Mac shader, lalu tes shader, lalu enter. Dan sini berarti sudah berhasil. Kita buka bagian shader, ada tes seperti ini tampilannya, sudah berhasil. Ini gunanya untuk insert di table, seperti nama untuk kita buat untuk table. Nah, sekarang kita masukkan data shader yang telah kita buat dengan kode PHP service. Kita masukkan, kita ngambil bagian sini sebagai contoh saja. Kita copy, paste,
Nah, ini kita sesuaikan dengan nama table yang kita tadi buat. Lalu tekan kerja maaf, kita kurang ini, kita tambah copy, lalu kita pastekan di sini. Salah. Kalau kita cek aja, maka tidak ada error sama sekali. Lalu kita ketik di bagian sini php spark db seed dengan nama file yang kita buat tadi, php seeder. Lalu enter. Oke, ini berarti ya berhasil. Mau kita cek di bagian database. Sebelum itu kita refresh dulu. Oke, semuanya sudah masuk. Nama Michael, Desi, Mesita, seperti yang di database yang kita buat. Desi, Michael, Sarip, semuanya sudah masuk. Kira-kira seperti itulah itu membuat database table dan insert table. Sekian dari saya Abdul Rahman, kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arianti dengan NIM 1220375. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur login. Kode di atas cukup panjang ya teman-teman, tapi aslinya yang membuat panjang hanyalah template tampilan di Bootster. Saya di sini menggunakan Bootster 5. Dan untuk library CSS dan JS-nya saya akses langsung di service mereka. Jadi untuk langsung di service mereka, jadi untuk menggunakan tampilan ini ada baiknya teman-teman menggunakan koneksi internet untuk mengakses library CSS dan JS dari Bootster. LAN-nya sekitar 5-57 digunakan untuk mengecek session first data dengan nama error untuk menampilkan pesan ketika ada error pada saat proses login. LAN 58-65 kita buat form login. Tag form kita buat pada LAN 58 dengan method adalah post, dan bagian kita set agar ketika tombol submit diklik form akan diproses di URL base URL login proses. LAN 61 kita buat inputan untuk membuat bagian username. Kita beri value atas atribut nama adalah username. LAN 62 kita buat inputan untuk bagian password. Kita beri value atas atribut nama adalah password. LAN 63 kita buat tombol submit untuk kebutuhan login. Berikutnya kita buat method yang digunakan untuk memproses bagian fitur login. Silahkan masuk ke dalam view controller login PHP, lalu ditambahkan method baru dengan nama proses sehingga controller login menjadi sebagian berikut. Method proses ini berada pada LAN 14-38. LAN 16 kita buat variabel user dijadikan sebuah objek dengan menggunakan kelas user model. LAN 17-18 kita buat dua variabel dengan nama username dan password untuk menyimpan inputan dari form login. LAN 19 kita cari data dalam tabel user, kita gunakan variabel user yang merupakan objek. Dengan menggunakan method where kita akan lakukan pengecekan apakah ada data di tabel user yang memiliki username yang sama dengan username yang dimasukkan form login. Serta kita menggunakan method force untuk mendapatkan data pertama dari hasil query. LAN 22 kita menggunakan perintah if untuk melakukan pengecekan data user tersebut
tersebut. Jika datanya ada, maka akan menjalani LAN 23 sampai 33. Jika data tidak ada, menjalankan perintah LAN 35 sampai 36. LAN 23 kita menggunakan metode password FAT untuk memastikan password yang diinputkan di dalam form login sesuai dengan password yang berada pada user yang ditemukan. LAN 24 sampai 28 kita set session. Di sini ada 3 data session dengan nama, username, nama, login. Setelah membuat session, berikutnya kita akan redirect ke dalam alamat URL home. Jika proses login salah, akan didirect kembali ke halaman from login dan menyertakan session flash data dengan nama error dan value. Username dan password salah itu nanti akan tampil di halaman login saat proses login gagal. Dan inilah tampilan view yang tadi kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Serdani dengan NIM 122000457. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur registrasi forum. Pada registrasi forum ini, saya mengambil template dari ColorLib. Kita akan fokus pada LAN 58 sampai 86 dari mulai pengecekan. Jika ada proses registrasi yang gagal menggunakan session flashdesk 42 sampai 43 hingga pembuatan forum 49. LAN 42 sampai 43 kita melakukan pengecekan session flash data dengan nama error. Jika ada, maka akan menampilkan error forum validation. LAN 49 kita menggunakan tag forum dengan menggunakan metode post. Dan untuk proses registrasi, forumnya akan diarahkan ke dalam URL atau registrasi atau proses. Kita akan buat metode proses ini dalam controller. Registrasi nantinya LAN 50 kita gunakan perintah CSRF pilot untuk memberikan token CSRF di bagian forum ini. LAN 52 kita buat inputan teks dengan nama username. LAN 57 kita buat inputan dengan nama password. LAN 62 kita buat inputan dengan nama password count. LAN 67 kita buat inputan dengan nama name. LAN 71 kita buat tombol untuk kebutuhan submit form registrasi. LAN 14 kita buat metode dengan nama proses. LAN 16 sampai 48 kita buat forum validasi atas forum registrasi dengan rules sebagai berikut. Username harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 20 karakter. Username harus unik view di dalam kolom username di label user. Password harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 50 karakter. Password count isinya harus seperti di bagian password. Name harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 10 karakter. LAN 49 sampai 50, kode ini akan dijalankan ketika ada rules di forum validation tidak sesuai akan generate session flashdesk dengan nama error dengan isinya adalah daftar error dari forum validasi serta akan redis kembali ke forum registrasi LAN 50. LAN 52 kita buat objek dengan variabel user dengan menggunakan class user model. Dengan menggunakan variabel user yang merupakan objek, kita menggunakan metode insert untuk insert data ke database, di mana parameternya adalah berubah array dengan key adalah nama kolom di label khusus dan value adalah input dari bagian forum register. LAN 58 setelah proses insert data berhasil akan diredis ke dalam halaman login. LAN 14 kita buat metode dengan nama proses. LAN 16 48 kita buat forum validasi atas forum registrasi dengan rules sebagai berikut. Buka controller dengan register PHP dan buat metode dengan nama proses di dalamnya sehingga nantinya isi code file controller register PHP. LAN 14 kita buat metode dengan nama proses.
Line 16 sampai 48 kita buat forum validasi atas forum registrasi dengan rules sebagai berikut. Username harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 20 karakter. Username harus di unique view di dalam kolom username di label users. Password harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 50 karakter. Password font isinya harus seperti di bagian password. Name harus diisi minimal panjang 4 karakter, maksimal panjang 100 karakter. Line 49 sampai 50, kode ini akan dijalankan ketika ada rules di forum validation tidak sesuai, akan generate session validate dengan nama error, dengan isinya adalah daftar error dari forum validasi, serta akan redirect kembali ke forum registrasi atau line 50. Line 52 kita buat objek dengan variabel user dengan menggunakan class user model. Dengan menggunakan variabel user yang merupakan objek, kita menggunakan method insert untuk insert data ke database, di mana parameternya adalah berupa array, dengan key adalah nama kolom di label user dan value adalah inputan dari bagian forum register. Line 58 setelah proses insert, data berhasil akan diredirect ke dalam halaman login. Berikutnya, kita akan membuat routing untuk fitur register. Ini untuk handling URL saat menampilkan forum registrasi dan handling URL saat memproses forum registrasi. Buka file routes PHP di dalam folder app atau config. Tambahkan kode di bawah ini setelah line 54. Dan inilah hasil codingan yang telah kita buat tadi, yaitu view forum register. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mesita Utami Valina dengan NIM 12200426. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter. Yang pertama, kita akan membuat pembatasan akses dengan memanfaatkan fitur filter. Filter ini termasuk ke dalam jenis controller. Dengan menggunakan filter, kita bisa menjalankan metode tertentu sebelum atau setelah controller dieksekusi. Untuk langkah awal, kita buat dulu controller filter. Silahkan buat the file dengan user out filter.php dan simpan di folder app filter. Untuk isi file user out filter.php adalah sebagai berikut. Kita buat kelas dengan nama yang sama dengan nama file, yaitu user out filter, karena kita ingin metode ini dijalankan sebelum eksekusi controller. Tambah sehingga kita mengisi bagian method before. Pada method before, kita akan cek apakah session yang dengan nama login ini tidak ada. Bagian jika tidak ada session dengan nama login, maka kita akan direct ke user base user login. Berikut kita akan aktifkan filter ini akan bisa dijalankan. Silakan buka file dengan nama filter PHP yang berada pada folder app config. Silakan tambahkan filter baru tersebut di bagian aliases sehingga menjadi seperti berikut ini. Terlihat kita tambahkan filter user filter, kita buat alias dengan nama user out. Berikut silahkan tambahkan bagian global menjadi seperti berikut. Tambahkan di bagian before, kita tambahkan dua perintah yang akan dijalankan, yaitu CSRF ini diaktifkan agar di bagian form terdapat token. User out, di bagian user out ini kita tulis agar dilakukan pengecekan apakah user sudah login atau belum, serta kita berikan except atau pengecualian agar metode in tidak dijalankan di URL login dan logout. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Timotius dari kelas 124A30 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama kode program yang saya ambil dari tampilan dashboard. Terlihat di sini ada toolbar, navigasi bar,
slideshow atau carousel, dan di bawah web ada footer. Berikut codingannya. Di atas terlihat ada header dengan link href untuk mengarahkan ke publik, dan CSS pet shop berguna untuk menghias web. Dan di bawah sini ada body, terdapat toolbar. Toolbar itu yang ada di atas web tadi di sini. Terus ada paragraf juga, ada paragraf Basic Miracle dengan kelas Pau, dan kelas icon ini bisa kita dapatkan di Google dengan kata kunci Font Awesome. Di sana banyak sekali icon yang bisa kita pakai dan gratis. Selanjutnya ada navigasi bar. Navigasi bar ini berfungsi untuk menu-menu yang ada di web. Dan ada beberapa menu juga yang telah kita buat, yaitu ada menu home, menu about, produk, dan ada submenu juga, ada submenu toko, submenu stok produk, ada menu daftar, dan ada submenu juga, ada daftar pegawai dan daftar pelanggan. Ada menu customer service, menu team member, dan login. Masing-masing menu telah kita buat href, di mana href ini berfungsi untuk mengarahkan link web 1 dan web 2. Href ini juga tidak bisa kita pakai sendiri ya, kita juga butuh yang namanya routes dan controller. Nah, routes itu berguna untuk mengarahkan URL 1 ke URL 2. Routes terletak di bagian app, config, dan routes ini. Nah, routes ini juga perlu controller. Nah, controller itu untuk mengakses yang ada di routes ini. Controller terletak di app controller. Nah, ini kita sudah buat beberapa controller. Nanti di bagian routes ini akan memanggil nama controller dan nama function. Nah, setelah itu di bagian controller ini akan mengakses apa yang ditulis di bagian routes ini. Contohnya kita mengambil controllers dari pet shop ini. Nah, ini nama functionnya, ini nama controllernya. Kemudian di sini terdapat tulisan nama function pet shop, ini nama controllernya, dan ini nama functionnya. Jika benar, maka di bagian function dashboard ini akan memanggil view terletak di folder tampilan dan view dashboard. Nah, sama juga di bagian ini function about. Jika benar, panggil view di dalam folder tampilan dan view about. Misalkan kita klik di bagian about ini, maka akan muncul view baru. Nah, ini kita pakai routes dan controller supaya bisa diklik dan view-nya tampil. Jika ada salah penulisan di bagian routes, maka controller tidak merespon apa yang kita tampilkan di view tadi. Nah, sini juga banyak routes yang telah kami buat. Ada routes pegawai, routes login dan register, routes pelanggan, routes image upload, routes checkout, dan routes invoice. Nah, di bagian kedua ada produk, di mana produk ini memiliki submenu yaitu toko dan stok produk. Nah, kita memakai kelas yang namanya drop-down menu. Drop-down menu itu jika kita arahkan di bagian sini, ada submenu yang muncul yaitu toko dan stok produk. Nah, di bagian toko, di bagian produk dan submenu toko, kita arahkan ke href toko. Nah, toko ini berada di bagian routes. Nah, kita cari bagian toko. Nah, ini toko. Nama kontrolnya pet shop dan fungsinya toko. Jika kita cari di bagian toko,
Nah, ini ada ya nama fungsinya toko. Jika benar, tampilkan view di folder toko dan view-nya toko pet shop. Nah, kita cari di bagian app, view, toko, dan memanggil tampilan view yang ada di toko pet shop ini. Nah, berikut adalah codingan untuk toko pet shop yang telah kami buat. Begitu banyak. Nah, gimana tampilan view-nya? Di sini kita arahkan ke produk, kita klik toko. Nah, ini adalah produk dari website kami, yaitu ada makanan kucing, makanan anjing, dan makanan kelinci. Kita klik kembali dan kembali ke tampilan dashboard karena kita sudah mengharapkan ke dashboard. Nah, kita cek. Nah, ini menu kembali, terus harusnya dashboard. Begitu juga yang lainnya. Di sini ada stok produk. Nah, di sini ada stok produk. Kita cek lagi di daftar pegawai. Nah, ini dia biodata pegawai Pet Shop Miracle. Kita kembali lagi ke dashboard. Terus kita cek di bagian daftar pelanggan. Nah, ini biodata pelanggan. Di sini ada customer service juga. Nah, customer service ini akan mengarah ke nomor HP yang sudah saya kasih di bagian harap. Bisa langsung chat di sini jika ada keluhan. Di sini ada juga tim member. Nah, di sini member dari Pet Shop Miracle ada 5 orang. Kemudian ada menu logout. Jika kita klik maka kembali ke login. Nah, misalkan kita klik upload ini kan bisa tampil view-nya. Nah, coba kita salahkan apakah bisa tampil view-nya. Kita salahkan di bagian routes ini. Di bagian about kita klik, kita tambahkan coba view ya. Nah, jika kita klik maka filenya tidak ketemu karena di bagian ini fungsinya salah ya. Maka di bagian controller Pet Shop ini tidak merespon. Nah, ini itulah gunanya routes. Nah, kita hapus, kita save, dan jika kita kembali kita refresh, maka tampilan uploadnya muncul ya. Nah, di bagian sini ada menu namanya alamat Pet Shop. Jika kita klik maka mengarahkan di Google Maps. Nah, kita arahkan di mana letak Pet Shop Miracle ini berada, yaitu di Jalan Paribugi, Sungaraya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Nah, terus jika kita klik logout, maka kita kembali ke beranda login. Nah, itulah fungsi dari kode program. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem berjalannya di website kami. Yang pertama-tama kita butuh 3 aplikasi atau software, yaitu kode editor, yaitu Visual Studio Code, ada SEM dan browser Google Chrome. Pertama-tama kita buka bagian SEM, kita klik start di Apache dan MySQL supaya terhubung ke database. Selanjutnya kita buka kode editor kita klik terminal, lalu kita tuliskan php spark serve.
PHP Spark Serve ini berguna supaya terhubung ke localhost. Nah, ini localhost /28080. Selanjutnya kita buka browser kita. Kita klik localhost tadi. Nah, ini dia localhost 8080 login. Nah, sudah tampil view loginnya. Di sini ada username dan password. Bagian view login ini sudah kita koneksikan ke database. Kita cek database dulu di localhost. Kita enter, lalu kita pilih bagian PHP My Admin. Nah, database itu bernama pegawai di bagian tabel users. Nah, di sini kita sudah menginput beberapa user yang bisa login. Anggap saja kita belum membuat akun untuk login. Di sini ada menu daftar, kita klik. Kita daftarkan untuk supaya bisa login. Masukkan username-nya, misalkan di Viola, passwordnya itu 12345, disamakan nama aslinya itu juga Viola. Kita klik register. Sekarang kita cek di bagian database tadi, kita refresh apakah sudah masuk. Nah, di sini username-nya sudah masuk, yaitu Viola yang sudah kita register tadi. Sekarang kita akan login dengan username tadi, Viola, dengan password 12345. Berhasil login. Nah, di sini dipanggil sessionnya. Session ini terdapat di controller login. Kita panggil ke tampilan view home ini. Kita klik masuk. Nah, di sini ada beberapa menu yang sudah kita atur atau kita koneksikan ke database, yaitu ada menu produk dan daftar. Di menu produk ini ada dua submenu, yaitu toko dan stok produk. Pertama, kita akan coba di bagian menu toko. Nah, sudah muncul tampilan view tokonya. Di sini ada beberapa menu yang sudah kita buat, menu-menu makanan untuk hewan, dan kita akan coba untuk menambah keranjang atau check out. Nah, di sini sudah muncul tampilan check out-nya, dan tampilan check out ini sudah kita buat tabel. Kita cek di bagian pegawai, di database pegawai, terus kita cek di bagian check out user. Nah, di sini sudah ada dua data yang sudah kita insert. Sekarang kita akan menginsert satu data lagi. Kita akan coba kasih nama Sandi, nama aslinya juga Sandi. Nah, passwordnya itu 12345, disamakan. Emailnya itu sandi123@gmail.com. Banyak barang yang kita beli terserah, kita pilih saja 3. Alamatnya itu Parit Tengkorak. Nah, sekarang kita klik bayar, maka akan muncul tampilan view invoice. Nah, di sini tertera ada transaksi berhasil. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Di bagian top bar sini ada nama webshop kami, alamat webshop kami, nomor HP admin, dan email admin. Kita klik di bagian kembali berbelanja ini. Nah, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan mereview produk submenu kedua, yaitu ada stok produk. Nah, di sini ada gambar produk, stok produknya sisa berapa, dan ada tombol action, download foto, dan delete. Sedangkan di database kita membuat tabel dengan nama berkas. Di sini sudah ada beberapa data yang sudah kita insert.
di ID berkas, keterangan, dibuat pada tanggal berapa dan diupdate pada tanggal berapa. Di berkas ini ada foto, keterangan di sini ada stok produk atau nama makanan, dan ID berkas di sini. Sekarang kita akan coba untuk mengupload satu produk. Kita klik di bagian upload produk di sini. Kita pilih foto. Misalkan kita pilih yang food 4 ini, susu kucing, sisa 30 kotak. Kita klik update, maka akan tertera produk sukses diupload. Kita cek. Nah, ini dia susu kucing sisa 30 kotak. Sekarang kita cek di bagian tabel checkout user tadi, apakah sudah masuk. Kita refresh dulu. Nah, di sini di bagian bawah ini sudah masuk di bagian keterangan. Di susu kucing sisa 30 kotak ini, ID berkasnya 36, berkasnya ini foto yang sudah kita input tadi. Ini dibuat pada tanggal berapa? Tanggal 6 bulan 6 di jam 10. Sama juga diupdate pada tanggal 6 bulan 6 pada jam 10. Selanjutnya kita akan lanjut membahas di bagian menu daftar. Nah, di menu daftar ini ada dua submenu, yaitu daftar pegawai dan daftar pelanggan. Kita akan mencoba di daftar pegawai ini. Nah, di sini ada biodata pegawai Pet Shop Miracle. Nah, di sini sudah ada beberapa nama yang sudah kita insert. Sedangkan di tabel database kita beri nama pegawai. Nah, di sini juga sudah ada beberapa data yang sudah kita insert. Sekarang kita akan menambah satu pegawai lagi dengan mengklik tambah pegawai. Kita beri nama Wery dengan jenis kelamin pria. Nomor teleponnya kita pilih, emailnya itu wery@gmail.com. Alamatnya itu kita beri saja Sungai Raya. Kita klik simpan. Nah, maka akan ada muncul tambah data pegawai berhasil. Nah, ini dia Wery, jenis kelamin pria, email Wery, dan alamat pelanggannya Sungai Raya. Sekarang kita cek di bagian database. Kita refresh. Nah, di sini sudah terinsert satu data dengan nama Wery. Selanjutnya di sini ada tombol action, ada edit dan delete. Sekarang kita akan mencoba edit di username Wery. Kita edit. Namanya kita ubah menjadi Wery Santoso dengan jenis kelamin wanita. Nomor teleponnya juga kita ubah. Emailnya kita tambahkan angka, dan alamatnya kita ubah menjadi Desa Kapur. Klik update, maka akan muncul update data pegawai berhasil. Nah, namanya berubah, nomor HP-nya berubah, emailnya juga berubah, dan alamat pelanggannya berubah. Sekarang kita cek di bagian database apakah berubah. Nah, di sini namanya juga berubah, jenis kelaminnya berubah, nomor HP-nya juga berubah, dan emailnya juga berubah. Selanjutnya di sini ada tombol action delete. Jika kita tekan delete, maka akan muncul apakah Anda ingin menghapus data. Kita tekan OK, maka akan tertera delete data pegawai berhasil. Sekarang kita cek bagian database, kita refresh, maka username
query akan hilang karena kita sudah mendelete tadi. Selanjutnya kita akan ke menu daftar pelanggan. Daftar pelanggan ini juga sama dengan daftar pegawai. Di sini sudah ada satu data yang sudah kita insert. Sekarang di bagian database-nya kita beri nama tabel pelanggan. Nah, sudah ada satu data. Sekarang kita akan mencobanya lagi. Kita coba insert satu data lagi, tambah pelanggan. Kita beri nama Heri, jenis kelamin pria, nomor teleponnya terserah, emailnya itu heri123@gmail.com, alamatnya itu Kecamatan Kubu. Kita klik simpan, maka akan muncul tambah data pelanggan berhasil. Nah, di sini sudah ada nama yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita cek di bagian database apakah sudah terinsert. Nah, di sini ada username nama baru ya yang sudah kita insert tadi. Sekarang kita akan coba edit apakah berhasil. Kita klik update, maka akan muncul update data pelanggan berhasil. Nah, di sini namanya sudah berubah dan alamatnya juga berubah. Sekarang kita cek di bagian database apakah juga berubah datanya. Nah, di sini namanya juga berubah, alamatnya juga berubah. Sekarang jika kita klik delete, maka akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data. Kita klik OK. Delete data pelanggan berhasil. Sekarang kita cek di bagian database apakah datanya juga hilang. Nah, di sini data si Heri tadi sudah hilang karena kita sudah menghapusnya. Kita kembali ke dashboard. Sekarang kita lanjut ke menu customer service. Jika kita klik, akan mengarahkan ke nomor WhatsApp admin. Bisa langsung chat di sini. Jika kita klik di menu team member ini, ada foto dan profil member dari Petsub Miracle ini berjumlah 5 orang. 5 member ini sudah berpartisipasi di Petsub Miracle ini. Nah, sekarang ke menu logout. Jika kita klik, maka akan kembali ke tampilan login. Misalkan kita salah login, maka akan muncul username dan password salah. Kita akan coba, misalkan namanya itu Java, passwordnya itu kita acak-acak, maka akan muncul username dan password salah karena kita belum mendaftarkan di database dan nama Java juga belum tertera di bagian database ini, maka tidak bisa login. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Salam sejahtera bagi kita semua.